Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up. Globalisasi adalah berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya adalah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan tergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Di era globalisasi yang didukung perkembangan teknologi, alat transportasi, dan ilmu pengetahuan, seseorang di suatu wilayah dapat mengetahui segala jenis informasi yang tersebar di dunia luar dengan cepat dan mudah. Globalisasi dimaknai sebagai dunia satu atap atau dunia batas. Dampak globalisasi menguntungkan, namun di sisi lain merugikan. Semuanya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Namun, yang harus diingat, globalisasi berbeda dengan istilah global warming atau pemanasan global. Berikut salah satu permasalahan akibat dari globalisasi. Neokolonialisme merupakan cerminan negara berdaulat dan merdeka, tetapi sistem ekonomi dan politiknya ditentukan oleh pihak luar. Walaupun dan segi politik era kolonial sudah berakhir, penjajah masih berkuasa di berbagai bidang kehidupan dalam bentuk neokolonialisme. Beberapa permasalahan lain yang sering muncul akibat neokolonialisme sebagai berikut. 1. Negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil dan keuntungan industri atau sebagian dampak ekonomi. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam meningkat sehingga terjadi kerusakan lingkungan, terutama di negara berkembang. Yang ketiga, tidak hanya sektor ekonomi, kapitalisme mulai berpengaruh pada sektor politik di negara-negara berkembang. Contohnya nyata dalam permasalahan sosial akibat globalisasi. Di Indonesia khususnya adalah neokolonialisme. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi penambang emas atau kekayaan alam lainnya di Indonesia. Mereka memiliki modal dan pengetahuan untuk mengelola. Akibatnya, dengan adanya modal tersebut, sebagian besar warga negara tidak hanya dijadikan pekerja atau hanya diberi keuntungan sekitar 2% untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapatan kelompok kami tentang neokolonialisme adalah suatu paham di mana negara kecil yang masih bergantungan pada negara yang lebih besar, di mana mungkin pada dulunya mereka pernah dijajah. Hal ini berdampak pada sistem pemerintahan mereka, misalnya dalam bidang ekonomi dan ideologi, yang mereka akan semu karena tidak bisa menentukan kebijakannya sendiri. Feels like I hit my peak when I was 17 and